Lukas 14 ayat yang ke-28 sampai ke-32. Lukas 14 ayat 28 sampai ke-32. Ayat ini berkata begini, ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat 30. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Ayat 32. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ayat-ayat di atas itu tentang harga mengikut Yesus. Ayat itu sebenarnya menekankan tentang komitmen. Jadi, kita sering menemukan orang-orang yang ingin keluar dari situasi kehidupan mereka yang buruk dengan cara meninggalkan semuanya itu, lalu memilih mengikut Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan kepada orang-orang yang demikian? Yesus berkata, hitunglah dahulu harganya. Saudara, penting sekali untuk kita semua pada hari-hari ini, hitung dulu harganya, menjadi sebuah pertanyaan yang Yesus tujukan kepada kita. Pertanyaan itu gak mudah dijawab. Pertanyaan itu karena berbicara harga yang harus dibayar. Karena berbicara tentang komitmen. Karena berbicara tentang keseriusan. Berbicara bagaimana kita sanggup mengakhiri hidup kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Bukan sebagai orang-orang yang ingin keluar dari kehidupannya yang buruk, lalu memilih untuk mengikut Yesus karena kita nggak mau dalam kondisi yang buruk itu. Yesus selalu berkata kepada kita, hitunglah dahulu harganya. Karena itu, Yesus menekankan tentang kesetiaan di hadapannya. Nggak sembarang orang yang mau mengikut Yesus. Jadi, orang-orang yang mengikut Yesus itu harus bertanya, harus mengevaluasi, harus menghitung dulu harganya. Berapa harga yang harus dia bayar? Sanggupkah dia menyelesaikannya? Atau dia berhenti di tengah jalan? Kalau begitu ujungnya, lebih baik tidak perlu mengikut Yesus. Kenapa? Karena mengikut Yesus bukan satu hal yang mudah dan bukan sesuatu yang murah. Bukan berarti mengikut Yesus itu tidak ada luka, mengikut Yesus itu tidak ada kesusahan, mengikut Yesus itu tidak ada kesulitan, tidak ada satu hambatan, bukan. Mengikut Yesus banyak hambatan, banyak kesusahan, ada juga luka-luka yang harus kita hadapin. Karena itu Yesus berkata kepada kita, hitung dulu harganya. Yesus menekankan komitmen, Yesus menekankan kesetiaan, Yesus menekankan bagaimana kita dan sanggup mengakhiri sampai garis akhir. Karena itu dia bukan pribadi yang ingin diikuti oleh sembarang orang. Kalau cuma ngikut pengen gampang, ikut karena pengen diberkati berlimpah-limpah, nggak usah capek lagi, nggak mau repot, nggak mau mengalami kesulitan, itu salah besar. Mengikut Yesus bukan berarti tidak ada satu kesulitan, bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada hambatan, bukan berarti kita cukup mengikut Yesus pergi ke gereja, lalu didoakan, lalu pulang semua masalah selesai. Tidak. Lalu ada orang yang hutangnya banyak datang ke gereja minta didoakan, lalu orang yang punya utang berkata, ya sudah nggak usah dibayar. Nggak begitu. Mengikut Yesus adalah berbicara tentang harga yang harus dibayar. Jadi nggak mudah, nggak gampang.